Luar biasa, kita sudah masuk di hari Rabu. Ya, hari Rabu. Sudah 2 kali pengalaman kalian belajar ya. Hari Senin kalian hanya melihat video pembelajaran, lalu kemarin sudah bertanya jawab dengan guru-guru kamu. Asik bukan belajar ya? Oleh sebab itu kita tetap mau mengucap syukur. Mari kita sama-sama naikkan pujian dulu. Kita katakan selamat pagi Bapak. Terima kasih Bapak. Engkau sungguh baik kepada kami. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapa yang luar biasa, yang telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, yang terus memperhatikan, memperdulikan kami, yang selalu menjaga, menyertai kami, dan juga memberkati kami. Kami siap menerima berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami siap untuk terus dipimpin oleh Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kelas online yang dimana kami boleh mengikutinya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya tangan kasih Tuhan tidak biarkan kami. Dan kembali kami telah siapkan piring hati kami untuk menikmati sarapan sorgawi yang telah Engkau sediakan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Kita naikkan dulu pujian. Kesukaan yang daripada Tuhan, sebab kita ada sukacita. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Amin. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku, itulah kekuatanku, itulah kekuatan, itulah kekuatanku, itulah kekuatanku. Yes, amin. Kalau hati kita ada sukacita, maka kita menjadi kuat. Karena hati yang gembira, katanya tulang-tulang jadi kuat. Ya, kenapa? Karena hati yang sedih, tulang menjadi kering katanya. Berarti kalau kita gembira, tulangnya jadi kuat. Opung, yuk kalian tulang-tulangnya udah mulai ngilu-ngilu, artinya kurang gembira nih. Kita ikut sama-sama sarapan sorgawi. Kita menikmati, kita dikenyangkan, kita disehatkan. Kita baca dulu yuk firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Hari ini Tuhan mau katakan kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalau hari pertama dikatakan tentang kita harus lebih sungguh-sungguh mengasihi, kita tidak boleh menjadi anak yang durhaka, menjadi orang yang durhaka. Lalu kemarin kita belajar bahwa harus sungguh-sungguh beribadah, bukan hanya sekedar rutinitas, tapi hidup kita menjadi ibadah. Tetapi pagi ini Tuhan katakan, kita baca dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ya, bersukacita dalam pengharapan. Artinya apa sih? Kalau kita sedang berharap, artinya ada sesuatu yang kita inginkan tapi belum kita dapatkan. Dan kita berharap
kita berdoa, tolong, Tuhan tolong. Kalau ada seorang anak ketika mamanya mau pergi bilang begini, kamu diam-diam di rumah belajar yang baik ya, nanti mama pulang bawakan donat Jeko untuk kamu. Wah, anaknya senang luar biasa. Mamanya belum pulang, tapi dia sungguh-sungguh belajar. Dia baik-baik di rumah karena tahu nanti akan dibawakan donat oleh mama. Nah, itu artinya pengharapan dan bersuka cita di dalam pengharapan. Tapi kalau sepanjang hari mana si mama belum pulang, katanya mau bawain donat, kesel kalau nggak dibawain. Itu namanya tidak bersuka cita dalam pengharapan. Tapi kalau bersuka cita dalam pengharapan, ada sukacita meskipun belum mendapat. Tuhan mau kita seperti itu. Kemudian dikatakan lagi sabar dalam kesesakan. Harus sabar. Ketika kita menunggu sesuatu itu paling gak enak. Saya sering kali kalau mau pergi pelayanan menunggu. Kadang nunggunya di halte bus ya. Sekarang nggak di halte bus lagi. Kadang-kadang di pinggir jalan, di depan mall tertentu karena gampang dicarinya. Depan mall Puri Mall ya, berdiri di depan. Ya, seperti itu. Kadang-kadang di depan gang, nanti ada bis lewat. Ayo mbak, naik mbak, naik mbak. Harus dengan sabar. Kadang-kadang saya bilang, enggak pak, saya lagi tunggu dijemput teman. Ayolah naik bis aja. Jadi kadang-kadang bisa nggak sabar. Tapi Tuhan bilang kita harus sabar dalam kesesakan. Ya. Kemudian yang terakhir dikatakan bertekunlah dalam doa. Nah ini dia, bertekun dalam doa. Jadi doa nggak bisa cuma sekedar doa. Harus tekun, harus sungguh-sungguh. Harus lebih sungguh-sungguh lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa sabar dalam kesesakan, supaya kita bisa bersuka cita dalam pengharapan. Apa sih pengharapan kita saat ini? Apa sih kesesakan apa yang sedang kita alami saat ini? Bukankah kalau kita mau katakan sama ya? Anak-anak sekolah, kami guru-guru juga berharap supaya kita bisa belajar di kelas kembali, bertatap muka kembali di sekolah, bisa pagi-pagi ya datang ke sekolah. Bahkan saya sepanjang kemarin kita PSBB, saya tuh rindu sekali lihat kalian siswa-siswi SKBB kalau lagi istirahat, lagi makan, duduk kayak lagi piknik begitu ya. Saya kangen sekali melihat kalian lari-lari, meskipun kadang-kadang saya sambil marah, ayo jangan begitu larinya, nanti kalian jatuh, jangan seperti itu. Tapi itu membuat kami rindu. Dan kalian juga mungkin rindu. Mungkin ada anak-anak siswa baru yang baru gabung di SKBB, belum pernah menikmati kelas-kelas di sekolahmu. Tetapi itu menjadi pengharapan kita bersama, bukan? Tuhan mau kita tetap bersuka cita. Ya. Kemudian katanya sabar, kata Tuhan. Kita merasa sesak kesini, hati-hati ya, hati-hati ya, hati-hati ya. Aduh rasanya bagaimana? Tuhan katakan bertekun dalam doa. Sungguh-sungguh berdoa. Tuhan pasti akan jawab pengharapan kita. Tuhan pasti akan membuat kelegaan. Tuhan akan hentikan virus ini. Karena memang itu sudah menjadi janjinya bahwa Dia yang akan menghentikan virus ini. Sebab itu bertekunlah dalam doa. Jangan malas-malasan berdoa. Jangan bosan untuk berdoa. Doa dengan sungguh-sungguh sampai doamu dijawab. Itu yang Tuhan mau. Siap untuk tekun dalam doa supaya pengharapan kita untuk bisa sekolah seperti biasa lagi. Supaya kita bebas dari virus yang mematikan itu. Tekunlah di dalam doa. Mari kita mau naikkan satu pujian. Kita mau berharap kepada Tuhan. Kita di dalam doa terus. Kita mau katakan, Tuhan, mataku tertuju kepada Tuhan. Aku tekun berharap kepada Tuhan. Berharap di dalam doaku. Tertuju padamu, hidupku akan padamu. Bimbing aku Tuhan, masuk dalam rencanamu. Mari Tuhan Yesus, kami mau mulai untuk selalu
mata hati kami tertuju kepadamu, bertekun di dalam doa, supaya di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah di mana kami tidak bisa sekolah bertatap muka, kami tetap tinggal dalam sukacita, kami tetap berharap kepadamu, kami tetap bersabar, dan kami percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana, dan Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya ada kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau tetap bersukacita di dalam pengharapan. Kami mau bersabar di tengah-tengah pandemi ini. Dan kami mau bertekun di dalam doa, sehingga Tuhan kami bisa kembali sekolah seperti biasa. Guru-guru kami bisa menyapa kami bisa menatap langsung, kami bisa mendengar, bertanya langsung. Dan guru-guru kami dengan sukacita mengajar kami. Terima kasih ya Bapa, Tuhan yang sudah memberikan kami kelas-kelas dan gedung sekolah. Dan kami percaya untuk kami gunakan, kami bisa masuk lagi ke kelas-kelas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala janjimu, untuk segala firman-Mu. Kami mau bertekun di dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus baik. Tetap setia berdoa. Jangan sembarangan doa. Jangan asal-asalan. Tapi bertekun, artinya sungguh-sungguh berdoa sampai doamu dijawab, sampai doa kita dijawab. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu esok pagi.